udah kan? Kalau insertion udah belum? Insertion sort. Algoritma dasarnya dulu. Ini sih algoritma insertion. Ada contohnya nggak, Kang? Ada, tapi di catatan saya. Bentar ya. Sebenarnya saya juga udah ada jawabannya. Nah, ya udah ada jawabannya tuh. Nanti lah kalau ada yang mau catatan jawaban saya nanti pas terakhir ya, minta aja ke WA saya, nanti saya kasih. Ini jawaban kuisnya nih. Nanti lah ya. Pokoknya mah intinya insertion itu hampir mirip-mirip seperti bubble sort. Jadi keefisienannya tuh sebenarnya kurang sih, karena si array-nya itu kalau mau cepat itu ya kayak bubble sort, jadi harus hampir terurut dulu. Kalau acak-acakan selection lebih efisien. Jadi nanti perhitungannya itu sama si TN-nya, TN max-nya itu sama kayak bubble sort, insertion sort itu. Nanti saya kasih visualnya juga. Ya, berarti kalau kalian di kelas sudah sampai mana belajarnya? Untuk kompleksitas algoritma. Kira-kira. Ini teh, oh iya. Sampai mana terakhir kompleksitas? Belajarnya? Apakah asimptotik udah belum? Big O. Yang notat show. Halo. Gimana? Sudah? Udah big asimptotik. Big Theta, Big Omega juga udah. Oke lah. Intinya kalau saya nggak bakal menjelaskan algoritmanya ya. Paling kita lebih fokusnya ke matematikanya, kompleksitasnya. Karena mata kuliahnya bukan algoritma pemrograman. Paling kita langsung aja ke yang nomor 1. Ada yang tahu nggak algoritma matriks? Ini materi Alpro sebelum UTS harusnya. Algoritma matriks. Nah, ini di sini aja lah, di note aja. Nih. Yang nomor 1 sampai nomor 3 ini adalah matriks, cuman yang nomor 1 ini adalah matriks perbandingan. Kemudian yang kedua adalah matriks penjumlahan. Yang ketiga adalah matriks perkalian. Intinya mah kalau ini mah algoritma dasar ya, bukan Java-nya ya. Algoritma dasarnya itu for J to N do if oke I. Nah, karena ini perbandingan, maka harus tidak sama dengan. Dan ini juga cuma satu matriks ya. Harus di return. Ya. Untuk nomor 1, secara garis besar si algoritma matriks simetri. Matriks simetri itu kayak gini. Tapi perasaannya ini tuh ada di contoh soal dah kalau salah. Bentar ya, saya cek dulu. Sebuah dua matriks kan. Ini algoritma cuma maksud bukan. Kang punten Kang, berarti graf itu nggak keluar ya Kang nggak? Graf keluar
graf pohon keluar, graf pohon kompleksitas algoritma. Cuman nanti untuk mengkompensasi susahnya ini soal kompleksitas, nanti itu graf itu dimudahkan levelnya, diturunkan tingkat kesulitannya. Graf sama pohon. Yang saya dengar mah dari Ibu Meli, nanti tingkat kesusahan di graf nanti akan diturunkan gitu. Nggak bakal susah-susah nanti soalnya. Nggak bakal ada planar, nggak bakalan ada. Kalau graf berwarna kemungkinan ada kayaknya. Graf berwarna itu planar nggak bakalan ada, isomorfik juga nggak ada. Apa ya, paling yang derajat graf dengan kalian, graf berarah sama graf tak berarah, paling itu sih nanti ngitungnya derajat. Berarti untuk yang pohon kemarin teh Kang bisa yang langsung dijumlahkan bobotnya kali ya Kang? Bisa, nggak perlu pakai table gitu. Tapi tetap yang ini algoritma prim atau Kruskal itu ya, kalau kayak juga itu keluar, tapi bobotnya juga bakal direndahkan lagi deh kayaknya. Kalau yang kemarin itu emang saya yang bikin, emang saya buat untuk keperluan kelompok aja, jadi agak ribet kemarin tuh. Cuma kalau di ujian nggak bakal seribet itu kayaknya. Direndahkan lagi, paling juga si titik-titiknya cuma ada 6 paling. Node-nya nggak bakal banyak. Tapi kalau pohon itu, bentar ya, coba saya cek dulu catatan yang pohon saja. Pohon. Kalau ini nih, yang traversal udah belum? Yang in order, pre-order, in order, post order. Ini tuh kayaknya kemungkinan keluar yang pohon ya. Ini udah belajar belum? Kalau di kelas. Soalnya 2 tahun berturut-turut itu yang traversal ini keluar terus. Tapi Bu Meli kayaknya lupa bilang deh, ini keluar atau enggaknya. Ya kalian pelajari lagi lah. Ada di PPT juga. Ini mah catatan pribadi. Yang binary tree nggak ada. Terus pohon keputusan juga nggak ada. Kode Huffman nggak ada. Apa ya? Sebentar. Nah ini nih paling yang terminologi keluar nanti. Nanti deh seandainya kalian dikasih pohon gitu, apa aja daunnya, terus levelnya berapa, terus lintasan seandainya dari A ke L, bobotnya berapa, derajat keluarnya berapa, gitu. Terus apa lagi ya? Ya ini nih, yang 9, di PPT kayaknya emang nggak ada ini mah catatan pribadi. Terminologi pada pohon. Balik lagi kalau kalian mau, nanti saya kasih. WA aja saya. Ini catatan pribadi kalau ini. Nah ini nih, kalau ini yang Kruskal, mau prim. Nah gitu. Pohon juga. Ya, berarti nanti graf juga saya punya graf. Ya ini nih, kalau graf mah kayak yang awal-awal ini nih. Yang sisi ganda tuh, yang ada berarahnya, tanpa berarah, atau enggak yang nanyain tentang ini, yang tabel jenis-jenis graf. Nanti kalian dikasih beberapa graf. Nah ini tuh graf apa? Ini kan ada deh graf ganda berarah itu apa? Ini paling. Terus sampai, tapi saya dulu tuh dengarnya itu sampai apa sih perwarnaan graf itu ada yang graf berwarna. Tapi itu masih simpang siur sebenarnya mah. Nah yang lainnya nggak bakal keluar. Yang lintasan atau sirkuit Hamilton kayaknya nggak keluar. Terus Euler juga nggak keluar. Dual grafnya ada di PPT sih. Asal nggak ada kalau di sini di PPT. Kalau ini apalagi nggak ada di PPT, nggak bakal keluar. Teorema Klotowski juga nggak ada di PPT. Tapi perasaan kan belum pernah belajar yang pohon berakar deh kan. Pohon berakar.
ya yang order 3, tapi Oh. ibu ngasih materinya, tapi sebelum Di traversal sebenarnya gampang ini teh. Tapi kalau seandainya ibu gini aja, kalau Bu Melin nggak ngajarin berarti nggak bakal keluar. Gampangnya gitu. Kecuali yang Pak Ilham di uji-uji keluar. Tapi kalian beruntungnya tuh Bu Meli. Kalau Bu Meli pasti nggak bakal keluar. Kalau seandainya beliau nggak ngajarin di kelas. Nah, tapi sebenarnya ini gampang sih. Makanya 2 tahun berturut-turut tuh yang ini tuh karena gampang keluar terus. Gitu. Ya tapi siap-siap aja siapin aja catatannya gitu. Siapa tahu keluar gitu. So, kalau ini mah saya percaya kalian bisa belajar sendiri juga, ngerti lah. Untuk bedanya pre-order, in-order sama post-order. Seperti itu. Nah, sekarang untuk konteksnya kita ngomongin yang ini. Nah, tapi saya nanya dulu nih. Kalau kalian untuk menyelesaikan soal kompleksitas itu, nih kalau seandainya kita udah tahu nih, ada algoritma nih, atau algoritma yang ini ya, yang gampang nih, yang matrix nih. Kira-kira itu yang kalian lihat pertama itu mananya? Ini masih secara matematikanya ya, bukan algoritmanya. Untuk menyelesaikan soal Dari for kan mungkin. Nah, betul. Dari for, tapi untuk mengetahui ciri khas dari operasi khas dari sebuah algoritma, kita lihat dari kandungan dari for-nya. Ada lagi kan for terdalamnya. Oh, sorry, ini tuh ada yang kurang kayaknya. Sorry. Ini satu. Nah, betul, emang dilihat dulu dari for-nya, terutama yang ininya. Kalau di algoritma ya, 1 to n. Nanti untuk menghitung nanti si rumus matematikanya. Nah, yang kedua, itu kalian lihat kandungan terdalamnya. Ini tuh apa operasinya? Nah, berarti ini kalian kalau di lembar jawaban, berarti jawabannya gini, operasi khasnya adalah perbandingan. Gitu. Nah, kalau udah gitu, kita konteksnya lagi ngomongin nomor 1 ya. Yang ini nih, matriks simetri terhadap diagonal. Ini harusnya di Alpro udah buat matriks perbandingan. Nah, kita lihat balik lagi tadi, lihat for-nya ada berapa. Pokoknya mah kita lihat for-nya nih, ada 1 to n, maka iterasi i adalah tn ya, n, karena 1 ke n. Nanti ada lagi kalau ininya seandainya 1 to i gitu. Itu di bubble sort ada 1 to i. Nanti penghitungnya pakai deret aritmatika. Iterasi j adalah n juga, ya kan? Nah, ini tuh matriks simetri diagonal kan gini nih bentuknya ya. Koreksi aja kalau salah. Mana sih? 0, 0, 1 gitu. 1. Ini aja, nggak usah pakai ini. Terus 0, 1, 1. Terus ini 1, ini 1. Ini 1. Nah, kan ingin membandingkan kan? Berarti kalau seandainya ada yang beda, seandainya ini 1 gitu. Terus ini 0, ini sama yang lainnya. Ini 0, ini 1, ini 1. Ini 1, ini 0, sorry. Ini 1, ini 1. Nah, nih, ini worst case-nya nih. Maka yang akan oleh komputer mesin itu akan ngecek dulu si matriksnya pertama
A yang pertama, oke, bentuknya gini. Maka waktunya adalah N. Oke. Kalau ini dulu deh, yang ini dulu. Kalau ini sama juga, maka tidak ada perlu perbandingan penambahan waktu gitu. Maka bisa aja kita jawabnya untuk gini lah jawabnya ya. Tn sama dengan T min-nya adalah 1 karena dari awal juga udah sama. Jadi tidak ada waktu untuk tidak perlu ada perbandingan ulang gitu. Nah, kalau seandainya beda nih gitu ya. Kalau seandainya beda, makanya dia akan dicek yang matriks yang ini. Terus pindah ke matriks yang kedua. Oh, ini ada yang beda nih, ada 1 nih di sini. Nanti si mesin juga bakal ngecek lagi ulang untuk memastikan. Oh, ini masih tetap sama, berarti ada yang beda. Nah, mengeceknya kan 2 kali tuh. Maka ininya, TN-nya, ini kita sedang ngomong Tmax-nya. Kasus terburuk kalau seandainya 2 matriksnya itu tidak sama. N adalah, karena tadi kan ada 2 iterasi, N, I, dan J. Dan dua-duanya adalah N. Ini dikali ya, bukan ditambah. Maka kasus terburuknya adalah N maka 2. Gitu. Oke. Ya. Jadi intinya gitu ya. Kalau kalian, nah ini juga soalnya nggak bakal keluar di UAS deh. Soalnya kalau kompleksitas algoritma, soalnya itu pasti langsung dikasih algoritmanya. Jadi kalian nggak usah nyari algoritma dulu. Nggak usah ngafalin algoritma. Tenang aja. Ini mah untuk keperluan kalian belajar aja. Nah, sekarang untuk yang kompleksitas matriks yang penjumlahan. Ini sama aja, kita ambil aja. Yang ini. Nah, bedanya, kalau penjumlahan, maka matriksnya itu tidak boleh, tidak boleh sama. Ada matriks yang berbeda. Bentar, ini tuh 1J benar. Nah, bentar, ini berarti ada satu matriks untuk menyimpan penjumlahan si matriks. Karena di soalnya juga matriks A dan B ya kan? Di soalnya matriks A dan B. Maka di sini juga aja lah ini. Nah, ya. Ingat ya, kalau I itu untuk barisnya, C itu untuk kolomnya. Udah belajar ya di Alpro. Saya yakin bisa. Nah, kenapa ada C? Ya ini itu untuk menampung si matriks A dan B. Jadi kalau seandainya ada yang belum ngerti mah, logikanya tuh gini. Oke, ini matriks A, matriks B. Nah, kan harus ada matriks penjumlahannya. Nah, itu peran matriks C itu kalau di algoritma. Kalau ini 1, 1, 1, 1, ini 1, 1, 1, 1. Penjumlahan matriksnya langsung aja 2, 2, 2, 2. Nah, ini gitu. Fungsinya kalau di algoritma itu ada matriks yang C-nya. Nah, kita lihat lagi, maka langsung aja. Operasi khasnya adalah penjumlahan. Ini nih. Kemudian si iterasinya juga sama aja sih. Nah, kalau penjumlahan itu nggak ada timingnya dan tidak ada Tmax-nya. Jadi waktunya itu sama aja. Matriksnya walaupun gini lah ya. Nih, si A, matriks A itu berbeda sama matriks B. Matriks B seandainya ini yang dilihat lah. Oke. Nih. Matriks B-nya seandainya ini 0, ini 0. Nggak sama deh ya. Ini harus diganti berarti. Nah, si sistem
atau algoritmanya tetap ngeceknya bakalan 2 kali. A dulu dicek, kemudian B juga dicek. Gitu. Nggak bakal ngulang lagi ke A kalau seandainya B-nya sama. Soalnya ini penjumlahan. Maka jawabannya itu langsung ini. Dan ini jawabannya bukan, nggak ada tema apa sih, langsung aja. Nah, terus tambahkan tadi kalian tidak ada worst case dan best case untuk penjumlahan, karena lagi-lagi tadi sistemnya itu pasti mengecek 2 matriks itu untuk dijumlahkan, karena udah pasti berbeda si 2 matriksnya gitu. 3 ini lagi. Nah, sekarang yang perkalian, ada yang tahu nggak si algoritma dasar perkalian, matriks perkalian, apa yang ditambahin dari sini? Sebelum UTS kan alpro yang matriks itu penambahan apa coba? Atau enggak gini deh, kalau perkalian matriks kita samain aja deh ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ininya 2, 1, 1, 2. Oke. Tetap ya, harus ada matriks A-nya, harus ada matriks B, dan ditampung di matriks C. Nah, gimana kira-kira? Perkalian matriks, tahu lah, ini 14 kan? Yuk, apa dulu yang dioperasikan? Untuk perkalian matriks. Sok mangga. Kira-kira nih. 1 ke 1 Kang, 1 ke 2, 1 ke 1, terus diapain dulu? 1 keduanya diapain dulu? 1 keduanya diapain dulu? Dikali. Kemudian ditambah, ya. Ditambahnya apa coba? 1 kali 1 Kang. 1 kali 1. Nah, sekarang untuk kolom 2. 1 kali 2 tambah 1 kali 1. Tambah 1 kali 1. Sekarang tadi baris 2, kolom 2 baris 1. Sorry. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1. 1 kali 1. Itu pun apa coba yang ini? 1 kali 1 tambah 1 kali 2. 1 kali 2. Berarti ini bentar, sorry, ini salah. Nah, sekarang baris 2 kolom 1. Sama aja sih tadi. Yuk, gimana coba? 1 kali 1 tambah 1 kali 2. Benar. Benar kan? Oke. Sip. Gini ya. Nah, berarti intinya mana ya? Iya. Nah, di dalam C ini tuh ada perkalian dulu dan juga nanti ada penjumlahan, ya. Maka algoritmanya, ingat ya, ada perkalian dulu. Maka ya udah, tambahin 1. Itu adalah for K. Untuk apa? Untuk operasi perkaliannya. Tuh. Gitu loh algoritmanya. Bentar, maaf. Berarti ininya gimana? Ini masih tetap sama matriks C ini adalah yang akan menampung si perkalian A dan B. Tapi selain perkalian kan ada juga penjumlahan kan ya di dalamnya. Maka ya udah, ini tetap masih di dalam matriks C. Tapi ininya ditambahkan. Gitu ya. Nah, ininya beda, bukan J lagi, tapi K. Karena mereka ini adalah
yang melakukan operasi perkalian. Ya, K ini nih. Kan baris, terus dikali kolom, ya kan? Kolom dikali baris. Gitu. Aman ini. Sok lah. Saya percaya kalian pasti ada yang lebih paham apa sih algoritmanya daripada saya. Tapi untuk sekarang kita belajar matematikanya dulu. Berarti operasi khasnya adalah perkalian dan penjumlahan. Karena ini terkandung di matriksnya. Ini ada penjumlahan dan juga ada perkalian. Walaupun di sini di soalnya nanti hanya perkalian. Nah, balik lagi tadi ke poin yang saya di awal. Kalian ngelihat untuk menyelesaikan kompleksitas algoritma itu dari mananya? Ya dari iterasi for-nya. Sekarang iterasi for-nya ada berapa? Ada 3. Nah, karena ini penjumlahan, balik lagi yang ke nomor 2, tidak ada worst case, tidak ada best case. Maka semuanya akan dicek kan si matriksnya. Maka langsung aja. Ini bisa dicopas. Tuh ini dah, sampai sini. Dicopas. Iterasi K adalah N, ini juga N. Nah, maka N kali N pangkat 3. Karena ada 3 iterasi, I, J, dan K. Seperti itu. Dan si ini juga masih 1 to N ya, bukan 1 to iterasi ke atasnya. Seperti itu untuk matriks. Kalau insertion coba ya. Kita balik lagi di inilah. Ini kalau kalian mau ngecek ini ada sorting. Ini bakal kepakai sampai semester 5. Buat ini doang sih, buat visualisasi aja. Insertion. Nah, sebenarnya di sini juga udah ada algoritmanya kalau kalian mau ini. Tuh. Secara visualisasi hampir mirip kayak bubble lah, mirip-mirip lah. Soalnya perbandingannya langsung geser, kalau ada kecil langsung geser. Ya gitulah, dipercepat bisa. Nah gitu, gitu. Jadi insertion sort dari 3 yang kalian pelajari mungkin ya, yang bubble, selection, sama insertion. Jadi kalau untuk array yang mungkin array sampai 10 lah, itu yang paling efisien itu sebenarnya selection. Insertion sama bubble itu hampir untuk penghitungan waktunya sama. Kalau seandainya ada di UAS gitu keluar algoritma insertion, pasti dikasih sama Bung Adit, tenang aja. Jadi kalian nggak usah ngafalin, nggak usah nyatet ulang. Kalau untuk algoritma pasti dikasih. Kalau seandainya insertion, kalian lihat aja di mungkin catatan kalian yang di PPT untuk cara menjawab bubble sort. Itu jawabannya sama. Jawabannya. Ada yang ingat bubble sort gimana? Ya gini, kalau bubble sort mah. Sorry. Ini benar, dibagi 2. Gitu. Jawaban 4 nih. Soalnya nggak ada best case, nggak ada worst case-nya. Kayak tadi kan kita lihat tadi yang di visualisasi tadi, semuanya dibandingkan, semuanya kalau sudah diperbandingkan langsung dipindahin, gitu kan? Jadi nggak kayak selection dulu, dicek dulu semuanya, terus pindahin, ya kan? Gitu. Jadi langsung aja jawabannya ini. Coba, cuman kalau kalian nggak puas gitu mau tahu algoritma, saya cuma algoritma dasarnya ya. Memang
saya ambil dari Ibu Leoni sebenarnya di kelas Pro ketika semester 3 kemarin. Ini algoritma dari beliau. 2n minus 1, maka lakukan nilai A. Kalian bisa kan cara membaca algoritma? Bisa nggak? Terus dikonversi ke Java gitu. Salah ya? Soalnya nanti kepake banget semester depan kalian di praktikum pemrograman. Bentar. While J, oh ya, ini mau dan A J lebih besar daripada nilai. Kita lakukan perpindahan. Nah, warna C, maka dipindahkan nilai yang dia tadi pindah ke kiri gitu. And while terusnya and for. Nah gitu untuk si algoritmanya. Makanya kita lihat lagi for-nya. Tapi ternyata ada looping while aja loh. Tapi kalian jangan terlalu dibingungkan. Saya emang ngasih jalan pintasnya aja deh dulu. Kalau saya bingung gini, pokoknya jawabannya itu kalian bisa nyontek di jawaban di bubble sort. Di jawabannya itu kayak gini nih. Tapi kalau mau itu lagi, kita lihat nih si iterasi for-nya. Nah, ini bedanya, ini kan 1 to n minus 1. Beda sama matrix mah 1 to n, ya kan? Nah, maksudnya n minus 1 itu apa? Ini pertukaran nilainya. Kayak tadi, kalau seandainya perbandingannya sebelah kanannya itu lebih besar, maka langsung ditukar nilainya di minus 1 kan. Ya, di minus 1 kan. Jadi kalau seandainya secara deret geometri, ini tuh gini. Nilai pertama, nilai kedua, terus ya bla 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 sampai n minus 1. Deret geometri, deret aritmatikanya gitu. Terus nanti bakal dari rumus ini mah diambil dari induksi matematika. Ini ada di PPT. Jadi bolak-balik. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing nyari rumus ini, nanti jawabannya apa. Ini ada di induksi matematika. Deret aritmatika ini tuh. Nah, jawabannya ini. Ya udah. Maka ini juga nanti balik lagi, tidak ada worst case dan best case. Karena tadi ya, karena tiap nilai di array langsung dibandingkan dan ditukar gitu. Seperti itu jawabannya. Nah, kecuali nanti selection. Kalau selection ya lihat aja dah, PDF ada. Nah, sekarang yang ini nih, nomor 5 nih. Kemarin itu udah ngerjain bareng sama kelas B aja. Secara penglihatan kalian bisa langsung lihat kan ya, n-nya berapa coba? N pangkat berapa untuk TN-nya? Yang nomor 5 nih, bisa langsung kelihatan kan? N pangkat berapa coba? 2 masih Kang. For-nya ada berapa coba itu? For-nya ada 3. Udah. Berarti pangkat 3. Berarti n-nya pangkat 3. Ini untuk big O-nya ya. Tapi untuk secara penghitungan matematika, itu gini. Nanti kita buktikan di Java-nya ya, coba ya. Saya kemarin tuh pas sama kelas D saya udah bikin
rumusnya tuh ini. Nih, bentar ya, saya coba buka Eclipse-nya. Soalnya ada apa ini? Ada 1 J. Tapi kalau secara TN max, kalian yakin aja langsung. Kalau seandainya ada 3 for, ya udah langsung aja n pangkat 3 gitu. Tapi kalau seandainya kalau kalian disuruhnya apa ya? Disuruhnya ini nih, kayak berapa kali operasi penjumlahan. Nah, maka ini rumus matematikanya yang ditanyakan. Tapi kalau berapa kali operasi penjumlahan dan notasi O besarnya. Nah, kalau kalian notasi O besar, kalian bisa langsung jawab. Gimana ya? Oh ya. Jadi gini nih, jawabnya. Ini ya. Ini O N pangkat 3. Nah, gitu. Untuk notasi O langsung bisa jawab. Tapi untuk secara operasi penjumlahannya, ini yang bakal agak ribetnya. Pokoknya mah ini rumusnya. Bentar ya, kita beda satu-satu nanti. Tapi pembuktian dulu ya, pembuktian. Yo, lama banget. Mana Eclipse-nya? Kalian, ya lama. Udah, kita ini dulu sekalian nunggu Eclipse. Oh ini udah nih. Nah, sama ya. Satu I-nya kan satu tuh N. Kan? J-nya juga satu tuh N. Tapi K-nya 1 tuh J. Ya kan? Kita coba yang satu dulu deh. Ikutin rumus yang tadi. Nilainya harus 1. Nih. Kita masukin 1 pangkat 2 1. Ya kan? 1 dikali 1 yang dari sini nih. Maka 1 dikali 1 juga 1. Maka 1 tambah 1 2. 2 bagi 2 1. Ah, nggak puas ah. Kita kedua. 2 6. Nah, sok kalian masukin. 2 pangkat 2 4 kan? Ya sekalian sok masukin ya sendiri. Sok, apakah sama jawabannya? Atau gini lah ya, biar gampang hitungnya. N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 dibagi 2. Gitu. Kalau seandainya 2 tadi, 2 pangkat 3 kan 8. 8 N pangkat 2 4 tambah 8 tambah 4 adalah 12. 12 bagi 2 adalah 6. Nah, kurang pos lagi, coba kita 3. Coba tahu cuma sampai 2 doang kan. Nah, 18. Kayak tadi lagi. Kalau misalnya 3 kan 27 ditambah 9 itu 36 dibagi 2 18. Maka terbukti si rumus ini operasi penjumlahannya. Nih, si rumusnya ini berarti. Nah, kita ke bagian keribetnya. Kita ngitungnya. Karena ada 3 iterasi, maka jawaban pertama loop paling luar, ya iterasi paling luar itu kan I, ya I yang nilainya itu I 1 sampai N. Nah, kalau iterasi terluar, si N-nya itu langsung base case. Artinya apa? Nilainya itu langsung 1 aja. Ini percaya dulu sama saya. Nanti biar make sense nanti ke depannya. Pokoknya iterasi terluar, yang terluar ini, kalau ada, ya pokoknya kalau 3 ini, kalau seandainya ada 3 iterasi, terus yang paling terluarnya, kita langsung ke base case-nya. Ya, itu base case-nya apa? 1. Loop tengah,
iterasi atau yang urutannya J, itu kan nilainya juga sama, 1, ini jangan minus lah. Nah, 1 ke N juga. Nah, kalau yang tengah, kita tidak bisa langsung base case-nya, soalnya masih terkandung di dalam iterasi I-nya. Jadi iterasinya I-nya dulu diselesaikan, baru ke J. Nggak bisa langsung J. Masuk nggak logikanya? Gitu kan? I dulu yang dilakukan, baru J. Maka J juga nggak bisa langsung base case. Ngikutin dulu yang I. Kalau seandainya I-nya, N-nya ternyata 2, ya J-nya juga lebih dari 2 gitu. Sekarang yang bermasalah terakhir, loop paling dalam, yaitu K. Ternyata K itu 1 sampai J. Yo, balik lagi kayak yang di atas. Nih, yang ini nih. Yang mana nih? Nih. Pokoknya mah perbandingan yang ini, yang while-nya nih, yang untuk menghitung si deret aritmatikanya nih. AJ sampai nilai. Secara perhitungan itu sama kayak ini. Maka ngitungnya gini. Secara deret aritmatika jadinya. Gitu. Nah, kalian masukkan aja dari yang atas dikali-kalikan. Berarti N dikali N dan N minus 1 dibagi 2 gitu. Maka tadi perhitungannya akan mengikuti ini. Jadi terbukti perhitungannya. Gitu. Ya, balik lagi ke tadi ya. Operasi, jawabannya operasi khasnya adalah penjumlahan. Kemudian TN-nya, karena penjumlahan nggak ada worst case, nggak ada best case, karena semuanya dicek. Nah, gitu. Untuk jawaban nomor 5. Kalau kita konteksnya soalnya operasi penjumlahan, ya. Berapa kali operasi penjumlahannya, ya ini. Segini kali. Kalau untuk Big O, kalian bisa langsung jawab. Ya tadi, yang Big O itu, ya kita lihat aja for-nya berapa. Ada 3, ya udah N pangkat 3. Gitu, ini nomor 5 ya. Nah, makanya Big O mah gampang. Langsung lihat iterasinya aja. Sekarang yang nomor 6. Karena kalian udah tahu, saya serahkan nomor 6 ke kalian. Nanti saya kasih, soalnya udah dikasihkan ya? Udah saya berikan kemarin. Kita langsung ke contoh soal yang nomor 7. Langsung ke asimptotik. Pokoknya asimptotik itu, kita ingin melihat batas paling tingginya si waktu yang dapat dicapai gitu. Dan batas terendahnya. Itu dulu. Bentar ya, catatan saya teh. Oh, bukan. Bentar, saya stop dulu ya. Mau nyari catatannya dulu. Algoritma kompleksitas algoritma mana ya? Bentar. Iya. Oh. Kompleksitas. Oke, ini dia. Share. Nah, ini dia. Nih, kalau ada yang mau juga, catatan saya cuman saran saya jangan di print terus bawa ke UAS. Karena kalian kelas pasti yang mengawas UAS itu Bu Meli. Bu Meli pasti tahu catatan saya. Itu biar aman aja, buat aman ke kaliannya juga. Ya. Open book gak sih, Kang? Open book. Matematika selalu open book. Makanya kalian bisa nyatet bawa catatan. Nah, ini juga kalau kalian mau nanti saya kasih. Ya, WA aja ke saya. Ini saya tuh udah, pokoknya ada beberapa contoh soal yang nggak ada di
PDF, ya apa PPT yang Bu Meli, ini soal buatan saya sendiri sih. Buatan saya sendiri, saya jawab sendiri. Tapi insya Allah bakalan apa ya, relevan sama yang di PPT-nya juga. Nah ini nih, hierarki si nilai masing-masing fungsi. Jadi yang terendah itu sebenarnya ada satu lagi nih, konstanta. Harusnya nilai langsung C, harusnya ada C konstanta, nilainya 1, 2 gitu. Nah yang kedua itu ada log n. Kalian ingat aja kalau untuk ambang atas sama ambang bawahnya. Kalau ambang paling bawah itu pasti konstanta. Terus yang keduanya log n, terus linear n, linear logaritmik n log n, terus n pangkat 2, terus kubik dan seterusnya. Itu ya. Oh ini nih ada nih. Eksponensial faktorial nih. Oh ini konstan deh, ini nih. Ada nih di atasnya ternyata. Lupa. Nah, kalian ingat aja ini kalau untuk notasi O. Baik lagi ya. Yang paling atas itu paling baik, yang paling makin ke bawah itu ambang paling atas yang terburuknya. Maka si mesinnya itu semakin lama untuk memproses algoritma kalian gitu. Algoritma yang dibikin oleh programmer. Nah, yang nomor 7 teh nggak ada di sini deh kayak nomor 7 mah. Oke, kita langsung balik lagi aja ke sini. Yang mana tadi? Nah, quiz. Nah, ke sini lagi aja. Bentar. Ini tadi bisa dilihat sih. Kecil. Ya, susah banget. Nah. Oke. Ini ada di induksi matematika yang bilangan genap. Apa coba kira-kira jawaban ininya? Bentar ya. Loh, mana pennya? Ini. Yang 7A. TN. Ini kita udah lihat kan, deretnya adalah bilangan genap. Penjumlahan bilangan genap. Kalau di kemarin itu induksi matematika ini yang dicarikan, tapi si rumusnya udah dikasih udah diberikan. Nah kalau ini kalian nyari rumusnya ya, kalau rumus penjumlahan bilangan genap ya itu loh sebentar. Nah n pangkat 2 ditambah n. Dari mana? Silakan lihat lagi di modul induksi matematika. Ya tapi ini mah pakai deret aritmatika lagi sebenarnya mah rumusnya. Tapi saya nggak bakal jauh ke situ. Nah ini jawabannya. Kita udah tahu nih n pangkat 2 plus n untuk yang A. Maka konstanta yang variabel ambang paling atasnya apa? N pangkat 2 kan? Kita ambil dari sini. Konstannya ini berapa? Konstantanya 1. Kan? Kita ini tuh kita mencari ambang bawahnya dulu. Terus Fn-nya yaitu tadi yang paling tertingginya. Nah, untuk ada lagi N0. Ini asumsi kalian aja. Nilai terkecil pasti dari 1. Apakah 0? Kenapa nggak 0? Karena gimana ya? Mesin zaman sekarang, komputer zaman sekarang kan pemrosesannya cepat, tapi nggak ada yang 0, maksudnya tuh memprosesnya tuh pas 0 gitu, nggak ada kan? Yang ada juga 0,001, 0,0 berapa persekian, tapi masih ada nilainya. Nah, untuk dibulatkan saja, untuk mempermudah secara matematis, maka ambang bawahnya apa sih? Asumsi awal ya, NO ini asumsi awalnya itu 1 aja. Kalau kalian mau 0,001 silakan. Tapi nanti bakal susah hitungnya. Nah, maka langsung aja notasi big O-nya adalah N pangkat 2. Ini cara jawab ambang bawahnya
secara garis besar gini. Nanti maka kita harus ada perbandingan ke ambang atas. Mana ya? Ini teh. Nah, di sini lah jawabannya. Nih, jawaban sesungguhnya ini. N pangkat 2 plus N pangkat 2 karena nah, ini ambang bawahnya yang sama tadi harus lebih kecil sama dengan ambang atasnya, itu N pangkat 2 ditambah, karena ini kita tahu kan tadi hierarkinya itu nilai yang N ini lebih kecil daripada N pangkat 2, tapi variabelnya kita samakan, N pangkat 2 ditambah N pangkat 2 lagi gitu. Kalau ada N log N, maka di sininya N log N ditambah N log N pangkat 2 gitu ya. Maka ini dijumlahkan, berarti ambang paling atasnya adalah N 2N pangkat 2. Nah, balik lagi ke jawaban yang tadi, jawaban awal untuk ambang atas kita yang ini, yang ada C sama Fn sama N nilai awalnya. Nah, balik lagi di sini. Ini jawaban terakhirnya. Itu adalah kita lihat C-nya konstantanya adalah dari 2 ya kan, dari N pangkat 2 itu adalah 2. Itu 2. Fn-nya tetap N pangkat 2. Untuk nilai N0-nya 1 gitu. Untuk jawaban nomor A kurang lebih kayak gitu. Nah, jawaban-jawaban selanjutnya ini juga ada deh. Tapi balik lagi, nanti kalian di soal UAS itu akan dikasih satu algoritma. Itu tuh kalian harus menghitung penjumlahannya kayak tadi yang nomor 5 dan langsung big O-nya gitu. Nah, makanya saya tanya lagi, yang big theta sama big omega kalian diajarin nggak? Kalau 2 itu nggak diajarin, maka sepertinya nggak bakal keluar. Yang big theta sama big omega. Ini kan kita baru big O doang. Intinya kalau big theta sama big omega itu ada nilai yang ambang atasnya lebih atas lagi. Ya, big omega itu ambang bawah yang lebih bawah lagi, big theta itu ambang atas yang lebih atas lagi. Intinya mah gitu. Nah, itu kalian diajarin nggak atau cuma dikasih PPT-nya aja? Kira-kira, sok ingat nggak di kelas? Tapi kalau mau, ya inilah ada catatan saya lah ya. Ini mungkin insya Allah bakal lebih jelas. Yang ada nih, contoh di omega sama big theta. Yang sama kayak yang nomor 7 tadi. Enggak, ini mah bilangan ganjil. Ada bilangan ganjil. Ada cara jawabnya. Ya untuk hari ini paling gitu aja lah. Dan baik lagi tadi, kalau kalian ada yang mau, ini catatan. Nih, sebenarnya jawabannya juga udah ada nih. Nah, makanya kalau untuk soal, kayaknya nggak bakal ini. Ini itu tingkat kesulitannya lebih tinggi dari yang kalian pelajari sebetulnya. Soalnya tahun kemarin juga, yang ngumpulin ini tuh cuma sedikit. Soalnya ini tuh dulu juga opsional sebenarnya, yang ngumpulin dapat nilai tambah, kalau enggak ya enggak. Dan yang ngumpulin juga sedikit yang itu. Dan saya pribadi juga ngerjain itu sekitar kurang lebih 3 hari. Bentar ya. Ya ini nih. Yang susah itu di 7D. Nah ini yang log nih. Karena ada permisalannya X. Harus dipermisalkan dulu. Terus apa ya? Brute force juga ada. Nah, kalau brute force mah karena kalian nggak dipelajarin, nggak usah belajar inilah. Mana lagi ya? Yang susah teh.
Nomor 8 deh. Nomor 8 juga lumayan kalau untuk penghitungannya. Kalau big O-nya mah N pangkat 3 langsung. Penghitungannya kalian juga bisa buktikan lah ya. Nanti penjumlahan yang saya buat di Java. Ini konversi ke Java aja langsung. Oh, apalagi? Udah sih, gitu doang. Makanya ini tuh tingkat kesulitannya tuh tinggi sebenarnya mah. Jauh eh, jauh banget dari yang contoh soal yang kalian yang pernah kasih. Terus tipe soalnya juga lebih susah daripada uas-uas sebelumnya malah. Ini nih 9 soal ini. Yang gitulah. Sob, mangga ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada masih jam aja lah. Jangan lama-lama. Boleh minta catatan kan nanti kan? Boleh. Nah itu saran saya nggak bakal bertanggung jawab sama nilai kalian kalau kalian ketahuan bahwa Ibu Mele tahu catatan apa sih gaya tulisan saya tahu. Makanya saya nggak bakal bertanggung jawab kalau ada masalah nanti dinilai. Kalian boleh nanti catat saya, tapi lebih baik kalian catat ulang deh. Yang kayak contoh-contoh soalnya, terus terutama algoritmanya nanti yaitu kayak selection, kayak bubble, kayak insertion, terus kayak binary search nanti ada di catatan saya. Terus sama jawaban tadi itu enggak gitu aja sih. Ya. Yes. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, ini untuk absensi tolong punten ini aja di chat aja nama sama NPM-nya biasa. Tuh, kalau sudah silakan boleh keluar aja. Hari ini kita cukup untuk semester ini. Paling yang tadi soal-soal UAS saya nggak bisa memastikan langsung, cuman yang saya bisa pastikan mah yang kalian pelajari di kelas itu pasti keluar. Kalau seandainya kayak tadi kayak pohon yang transversal nggak diajarin, kemungkinan besar nggak bakal keluar juga. Ya tapi nggak ada salahnya kalian bawa catatan lah untuk yang transversal. Sama belajar aja gitu-gitu. Udah gampang itu mah.